Di Indonesia ada loh suatu kereta api yang berangkatnya malam hari dan tiketnya bisa dibilang selalu habis setiap harinya. Kereta api yang saya maksud ini adalah kereta api Progo. Kereta api dengan kelas full ekonomi ini memiliki rute Pasar Senen Lempuyangan PP yang sudah melegenda menjadi penghubung Jakarta dengan Yogyakarta. Setelah bukan menjadi kereta api termurah penghubung dua kota tersebut, nyatanya kereta api Progo ini tetap menjadi primadona di jalurnya. Yang menjadi nilai plus adalah kereta api ini menjadi salah satu kereta api pemberangkatan paling malam dari Jakarta menuju ke Yogyakarta, menjadikannya idola bagi kaum PJKA dan kaum yang pengen numpang tidur di kereta api. Kali ini saya akan naik kereta api Progo dari Pasar Senen sampai ke Purwokerto aja. Istimewanya, perjalanan saya kali ini bisa dibilang spesial karena bakal ditarik lokomotif traksi ganda. Bagaimana keseruannya? Ikutin perjalanan saya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irja Nailal Ulia. Selamat malam saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Nah, di belakang saya ini ada suatu bangunan stasiun yang bisa dibilang cukup megah, tapi walaupun nggak megah-megah amat, agak crowded dan terkenal dengan penumpangnya yang membludak. Nah, ini malam-malam hari saya sudah berada di stasiun Pasar Senen, akan melakukan perjalanan menuju ke Purwokerto. Saya bakal naik kereta api yang udah lama banget nggak saya naiki, dan ternyata untuk rangkaiannya ini sudah menggunakan rangkaian yang bisa dibilang itu wow banget, top tier untuk kelas ekonomi, yaitu Stainless Steel New Generation. Kereta api ini di saat kereta api lain itu tiketnya masih ada, tetapi tiketnya ini selalu ludes dan susah banget untuk didapatkan. Pasti teman-teman udah tahu, yaitu kita bakal naik kereta api Progo, tetapi nggak full trip. Cuma dari Pasar Senen menuju ke Purwokerto, karena di Purwokerto saya ada urusan. Dan saya penasaran banget, ini for the first time naik kereta api Progo dari arah Jakarta. Sebelum-sebelumnya itu saya naiknya itu dari arah Jogja, bahkan waktu masih ada kelas eksekutifnya. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Sekarang tuh sekitar pukul 22.41 di stasiun Pasar Senen. Ini suasananya nggak terlalu rame banget macam sore hari ataupun siang hari, karena untuk keberangkatan malam-malam di sini tuh sisa dua, yaitu kereta api Progo dan kereta api Tawang Jaya Premium. Kereta api Progo 2320, Tawang Jaya Premium 2350. Jadi kurang lebih itu sekitar 40 menitan lagi. Nah, perjalanan kali ini saya nggak sendirian, saya bersama Mas Adi Jasa. Lama sekali kita tidak berjumpa. Terakhir kali ke Thailand. Iya, itu udah 3 bulan lalu. 3 bulanan ya. Mei, Juni, Juli, Agustus tuh. Nah, ngapain kita naik Progo ke Purwokerto? Sebenarnya saya tuh cuma ngikutin planningnya Mas Irja aja. Udah lama nggak ketemu, konten di Jawa. Setelah sekian lama membolangnya ke luar negeri terus kan, ya udahlah gas, ayo Ya, malam oke. minggu di saat harga tiket tuh lagi. Iya, nggak masuk akal sih. Ini aja Jakarta Purwokerto sama Jakarta Jogja sama harga tiket Progo. Iya. 350.000. Lumayan ya. Ya Allah, PT KAI tolong 30% lagi diskon. Nggak boleh protes tapi nanti. Itulah. Sebelum kita boarding, untuk di stasiun Pasar Senen itu ada kayak ruangan khusus seperti ini teman-teman. Dulunya itu terbuka, tetapi sekarang sudah tertutup dan sudah menggunakan pendingin ruangan, jadi nggak gerah-gerah banget. Teman-teman harus memperhatikan untuk kereta apinya itu bakal boarding ataupun diberangkatkan dari pintu 1 ataupun pintu 2. Jadi pintu 1 itu untuk menuju ke jalur 1 atau peron 1, pintu 2 itu menuju ke jalur 3 dan 4. Ternyata untuk kereta api Progo itu berada di jalur 3 teman-teman. Otomatis saya harus melewati pintu nomor 2 sini. Oke, let's go. Nah, malesnya apabila kita naik kereta api dari stasiun Pasar Senen, ini tuh nggak langsung boarding. Kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah kita melewati pintu yang benar atau enggak, kayak gitu teman-teman. Jadi itu boardingnya tuh kayak ada gate khususnya lain, kayak buang-buang waktu kayak gitu ya. Kenapa nggak langsung tempat boarding aja di sini kayak gitu, gate boarding sekalian. Terus lah, ini antri, nanti di tempat boarding antri lagi. Oke. Progo. Ya. Oke. Apabila kita dapatnya di jalur 3 atau 4, kita tuh harus effort untuk naik turun tangga karena kita bakal melewati underpass. Wah, ada minuman yang tumpah nih teman-teman.
Nah, apabila bawa barang bawaan yang agak berat, yang agak banyak, bakal riweh banget sih. Nah, tetapi untungnya ada beberapa area yang sudah menggunakan eskalator ya, jadi lebih memudahkan untuk mobilitas pada para penumpang. Nah, ini dia teman-teman. Kita sudah nyebrang untuk menuju ke jalur 3 ataupun jalur 4. Kelihatannya sih untuk kereta apinya udah tersedia ya, untuk kereta api Progo, karena kedatangannya tuh udah lama banget. Kedatangan dari Jogja tuh jam berapa ya? Kayak tadi malam teman-teman. Nah, baru kita di sini boarding, tersedia face recognition dan lain-lain. Kenapa nggak dari awal aja kalau gitu loh? Aduh. Ya udahlah. Kita scan wajah aja. Apabila udah terbuka, tandanya kita sudah boarding. Kita bakal naik kereta api Progo di ekonomi 3. Oh, ekonomi 3 sini deh. Ini tuh kereta api lain tuh tiketnya masih ada teman-teman. Tetapi kereta api Progo ini ludes. Nggak masuk akal Progo emang. Kita langsung naik aja. Sepertinya yang ada di sana itu merupakan calon lokomotif dinas dari kereta api Progo. Sepertinya nih, saya juga belum tahu CC 2019218 atau CC 2011108 di Poindo CPN ataupun Cipinang. Karena untuk kereta api Progo ini belum ada lokomotifnya teman-teman. Jadi apabila dari arah Jakarta, tepat berada di belakang lokomotif itu adalah kereta pembangkit ternyata. Ini yang udah datang duluan malah lokomotif dinas dari kereta api Tawang Jaya Premium yang keberangkatannya itu bahkan lebih malam daripada kereta api Progo. Hampir tengah malam, 23.50. CC 2017701 atau CC 201 urutan pertama di Pendo SDT ataupun Sidotopo. Simbah harus narik kereta api TJP kecepatan maksimal 120 km per jam nih. Kereta api Progo merupakan kereta api kalau nggak salah itu di bawah naungan dari daerah operasi 6 Yogyakarta yang dari dulu itu memiliki rute dari stasiun Lempuyangan menuju ke stasiun Pasar Senen PP. Sebelumnya kereta api ini merupakan kereta api yang mendapatkan subsidi menggunakan rangkaian ekonomi biasa, tempat duduk 106 tempat duduk, 23 berhadapan-hadapan, duduk 90 derajat, adu dengkul. Akhirnya subsidinya dicabut, harganya naik drastis sekitar 200 ribuan. Dan akhirnya diganti rangkaiannya menggunakan kelas ekonomi top tier yaitu stainless steel new generation. Karya produksi dari PT Industri Kereta Api atau PT Inka di Madiun teman-teman. Jadi untuk kereta api menuju ke arah Jogja dari Jakarta, apabila teman-teman ingin mendapatkan new generation stainless steel itu pilihannya banyak banget. Ada kereta api Progo, Jaka Tingkir, kereta api Taksaka, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Fajar Utama Solo, Bogowonto. Wah, tinggal pilih sih. Gaya baru Malam Selatan. Wah, nggak masuk akal emang. Di Indonesia saat ini banyak banget jenis dari kereta api kelas ekonomi. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, dari kasta yang paling rendah, yaitu ekonomi biasa dengan konfigurasi seat 23. Ekonomi jenis ini memiliki kapasitas 106 tempat duduk dan terkenal dengan adu dengkulnya serta duduk 90 derajat. Kereta api yang masih menggunakan rangkaian seperti ini kebanyakan adalah kereta api lokal ataupun kereta api yang mendapatkan subsidi seperti kereta api Kahuripan, kereta api Bengawan, dan kereta api Serayu. Kita naik satu tingkat. Sebetulnya masih duduk 90 derajat dan adu dengkul, tetapi versi masih mendingan karena legroom yang masih lega. Kereta jenis ini memiliki kapasitas 80 tempat duduk dengan konfigurasi seat 22. Kereta ini adalah kereta ekonomi Kemenhub, tetapi saat
ini sudah jarang sekali kereta api jarak jauh yang menggunakan layanan ini karena rangkaiannya sudah banyak di-upgrade dan dirubah menjadi ekonomi new generation modifikasi. Ketiga, ada ekonomi new image. Kereta ekonomi ini terkenal dengan branding new image-nya dan mulai berdinas di Indonesia sekitar tahun 2016. Kereta ekonomi jenis ini memiliki kapasitas 80 tempat duduk dan konfigurasi seatnya adalah 22, setengah hadap depan, setengah hadap belakang. Kereta api yang menggunakan ekonomi seperti ini cukup banyak di Pulau Jawa, seperti kereta api Menoreh, Banyu Biru, Tawang Jaya Premium, dan lain-lain. Selanjutnya ada ekonomi premium. Ekonomi jenis ini sebetulnya sama persis dengan ekonomi new image. Bedanya adalah menurut saya tuh lebih nyaman dan lebih lega. Terdapat 3 jenis untuk ekonomi premium ini. Ada yang mulai berdinas tahun 2017 yang dipergunakan KA Jayakarta, ada yang ekonomi premium stainless steel yang cukup banyak populasinya dan dipergunakan oleh kereta api seperti kereta api Sawung Galih, Kertajaya, Malabar, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah ekonomi premium modifikasi. Namanya modifikasi, pastinya kereta ini merupakan hasil pembaharuan dari kereta yang lain. Ekonomi ini kursinya tidak sejajar karena mengikuti layout kereta yang sudah ada. Untuk yang modifikasi hanya ada di beberapa kereta api, yaitu kereta api Singasari, kereta api Bangunkarta, dan kereta api Cikuray. Kasta selanjutnya adalah New Generation Modifikasi. Kereta ekonomi jenis ini merupakan hasil upgrade dari rangkaian ekonomi Kemenhub dan dirubah menjadi kursi konfigurasi 22 dengan kapasitas menjadi 72 tempat duduk. Walaupun statusnya kelas ekonomi, tetapi kursinya searah dengan kereta semua. Bisa direbahkan dan bisa diputar sesuai kebutuhan, tanpa adu dengkul, tanpa mundur, dan tanpa duduk tegak. Kereta api yang menggunakan ekonomi seperti ini adalah kereta api Brantas, kereta api Kamandaka, kereta api Joglo Semarkerto, kereta api Dharma Wangsa, kereta api Blambangan Express, dan lain-lain. Berikutnya adalah kasta tertinggi kelas ekonomi, yaitu New Generation Stainless Steel. Rangkaian ini diproduksi oleh PT Industri Kereta Api atau PT Inka di Kota Madiun. Hampir sama dengan ekonomi New Generation Modifikasi. Bedanya adalah untuk New Generation tipe ini bukan hasil rombakan tetapi orisinil baru dan lebih nyaman. Rangkaiannya sudah dilengkapi pintu otomatis dan sambungan akordeon. Kereta api yang menggunakan rangkaian kasta tertinggi seperti ini adalah kereta api Progo, kereta api Lodaya, kereta api Jakartingkir, kereta api Majapahit, kereta api Mataram, kereta api Fajar Utama Solo, dan kereta api lainnya. Ternyata lokomotifnya datang khusus teman-teman. Lah, kok posisinya longhood nih? Ini ada apa ya? Double traksi teman-teman. Double traksi. Yang depan CC203, yang belakang CC201. SHLH, mantep banget. Ini dia lokomotif dinas dari kereta api Progo. Yang paling depan adalah CC2039802 di Pinduk JR atau Jember. Wah, dan di belakangnya ada CC201 teman-teman. Ini entah untuk pengiriman lokomotifnya menuju ke Cirebon kah, ke Purwokerto kah, ataupun bahkan sampai ke Jogja. Mari kita lihat aja teman-teman. Mantap. Wow, bakal menjadi perjalanan yang seru banget naik kereta api Progo ini. Dilalah ternyata lokomotifnya itu langsung double traksi. Makanya tadi kok saya kaget kok yang datang posisinya longhood. Ternyata di belakangnya ada lokomotif lagi teman-teman. Dua lokomotif yang berbeda, CC203 tambah CC201. Mantap. Ini udah puas untuk lihat lokomotifnya.
Ini mari kita menunaikan kewajiban kita terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan ini teman-teman. Saya pengen nyari musola, kalau nggak salah untuk di jalur 3 ini agak di belakang sana deh. Ya wes lah, sambil lihat suasana keretanya seperti apa, nanti mari kita telusuri dari belakang sampai ke depan. Let's go! Kereta api Progo di sini hanya membawa 8 kereta ekonomi teman-teman, dan untuk tren marknya di sini tren marknya F ya. Jadi bisa sampai ke kecepatan maksimal 120 km per jam. Ini berat maksimal muatan 48 ton menggunakan jenis bogi K10. Dan karena di sini sudah menggunakan new generation yang stainless steel, untuk pintunya di sini sudah menggunakan pintu otomatis dan sambungannya juga sudah menggunakan sambungan kekinian yang berbeda dengan sambungan-sambungan kereta api lain, yaitu menggunakan sambungan akordeon yang seperti ini. Jadi lebih tertutup kayak gitu teman-teman. Nah, karena di sini merupakan bagian paling belakang dari kereta apinya, walaupun di sini menggunakan kereta baru ataupun rangkaian baru, ini masih ada papan teman-teman sebagai penanda paling berakhirnya suatu kereta api. Yaitu di sini disebutnya Semboyan 21. Ini apabila siang itu menggunakan seperti ini papan berwarna merah, tetapi apabila malam itu menggunakan lampu yang berada di sini. Ditambah di bagian belakang sini juga ada tuh. Nah, bagian atas tuh. Nah, apabila sambungan akordeonnya kita lihat dari luar tuh kayak gini teman-teman. Nah, di sana ada kereta api Tawang Jaya Premium sama-sama kecepatan 120 km per jam juga. Nah, karena di sini sudah menggunakan stainless steel, makanya untuk toiletnya hanya tersedia di salah satu sisi aja. Sudah dibedakan mana toilet pria, mana toilet wanita. Fasilitasnya sama. Untuk toilet pria itu menggunakan pintu berwarna biru, untuk toilet wanita itu menggunakan pintu berwarna pink. Jadi di sini ada wastafel, ada foot washer, terus di sini ada kloset duduk, ada tisu, tempat sampah, dan cermin teman-teman. Ah, kayak gini nih. Musola untuk di peron 3 stasiun Pasar Senen itu terletak di paling ujung ya. Apabila kita dari tempat boarding, terus dibedakan mana musola wanita, mana musola pria teman-teman. Nah, untuk musola pria itu berada di sini, tersedia tempat wudhunya langsung juga. Oke, let's go. Mari kita masuk ke dalam keretanya. Kita mulai dari ekonomi 8 sampai ke ekonomi 3 tempat saya naik. Let's go. Permisi. Nah, enaknya kita tinggal pencet-pencet aja karena sudah menggunakan pintu otomatis. Permisi. Oke. Lumayan adem. Ini ekonomi 8 kalau menurut saya cukup ramai sih teman-teman. Karena untuk tiketnya sendiri sold out ya. Ekonomi 7. Rame. Ini kita maju lagi. Depan ekonomi 7 itu ada ekonomi 6. Oke. Permisi. Ekonomi 6. Maju lagi, ini merupakan ekonomi 5. Rame. Setelah ekonomi 5, ini masih ekonomi 4. Jadi untuk letak kereta makannya nggak berada di tengah ya. Ekonomi 4 penuh. Misi. Yang jemput biar dekat. Misi. Permisi. Baru di depan kereta ekonomi 4 merupakan kereta makan teman-teman. Wah, masih sepi nih sebelum keretanya berangkat ya. Ini ada mini pantry juga.
Makanya kalau dia di sana sama Mas. Terus juga ada musola teman-teman. Nah musolanya berada di sini nih. Di kereta makan ada juga. Setelah kereta makan baru ini memasuki tempat saya naik nih, ekonomi 3. Oke. Good evening, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Progo train, which will take us to our final destination at Lempuyangan Station. This journey taking about 7 hours 20 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train's wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Kereta api Progo yang saya naiki ini sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen dan sudah lepas dari stasiun Jatinegara, langsung di set menjadi mode malam teman-teman. Dan untuk fasilitasnya seperti ini, kita langsung mendapatkan colokan listrik, ada 2, terus ada kantung untuk menaruh barang atau botol, ada wash bag untuk mengumpulkan sampah. Di sini tidak ada meja lipat, kursinya hadap depan semua, konfigurasi 22 dan bisa di recline. Ada gantungan, kita juga mendapatkan tirai. Saya senangnya apabila dapat rangkaian stainless steel new generation untuk penomoran seatnya itu loh. Itu tuh jelas banget. Jadi menggunakan lampu seperti ini, ada angka, ada huruf, mana yang aisle, mana yang window, itu jelas banget teman-teman. Wah, tetapi ini saya baru nemu ini untuk kereta stainless steel new generation yang pakai sarung headrest. Ini pertama kali di Progo. Sebelumnya itu kayak nggak ada sarung headrestnya semua teman-teman. Ini dapat sarung headrest, kelihatannya belum disetrika, masih buluk banget, masih kayak lepek-lepek kayak gitu teman-teman. Kelihatannya baru dicuci deh. Dan di sini merupakan iklan ya. Nah, perjalanan kali ini saya bersama Mas Adi Jasa naik Progo. Ini rencananya dadaan, ternyata memang kursinya itu sold out fast ya. Jadi memang cepat banget habisnya kereta api Progo ini, tidak masuk akal. Karena bisa dibilang kereta api Progo ini penyapu paling malam dari Jakarta ke Jogja. Dari jam keberangkatan sebenarnya enak banget buat yang mau liburan. Kayak berangkat itu kan nggak buru-buru apabila teman-teman sebelumnya kerja. Karena keberangkatan jam 11 malam, nyampe di Jogja juga enak loh, jam 7.20, nggak kepagian. Turun-turun di Jogja bisa langsung keluar cari sarapan. Udah terang, udah bisa langsung liburan. Berangkat kereta bisa langsung tidur, langsung di set ke mode malam. Itulah kenapa Progo memang rame. Bahkan sebelum ganti armada yang adu dengkul aja itu tuh rame mulu. Selalu habis juga sih. Iya, selalu habis juga. Padahal harganya bukan harga subsidi. Iya. Udah sekarang makin worth it sih ya. Kereta api Progo juga menjadi sebenarnya kereta new generation termurah di jalurnya. Di saat kereta-kereta lain itu weekend udah benar-benar 400.000, apalagi Jagatingkir tuh 450. Ini 450 ke Jogja. Udah masuk. Ini masih 3,5. Gaya baru belum? Gaya baru masih lebih murah sih. Gaya baru itu 450-an udah full trip dia ke Surabaya. Tapi kalau macam Jagatingkir, Fajar Utama Solo itu baru sampai Solo doang. Mending aku naik Taksaka lah gitu. Beda lumayan sih kalau Taksaka ya, 590. Tapi Taksaka tuh masih masuk akal harganya daripada Argo Dwi Panggar Golau. Iya. Argo Dwi Panggar Golau tuh udah hampir 700, gila. Iya, Taksaka masih 590 lah ya. Masih oke banget. Namanya anak emas. Tolong PT KAI diperhatikan untuk harga tiket kereta api seperti ini.
Oke, ini sudah beli makan di kereta makan kereta api Progo. Wah, saya kira tadi itu bakal sepi ya karena udah tengah malam. Ternyata di sini tuh masih ramai banget yang berada di kereta makan. Ini entah saya kalap kenapa. Ini beli banyak banget. Ini ada mie Hankook. Jadi ini kita bisa seduh sendiri. Macam model-model ramyun kayak gitu teman-teman. Ini tuh kayak ada bakso sama odeng kayak gitu. Ini harganya 28 ribuan. Terus saya juga membeli wedang sereh karena malam-malam. Ini harganya 17 ribuan. Terus di sini juga ada buah potong fruit platter. Ini harganya 22.000 dan ini merupakan le mineral atau air mineral untuk di dalam kereta api ini 9 ribuan. Ini mari kita coba nih untuk mie Hankooknya ya. Oh, di sini untuk cutlersnya itu ada spoon, terus ada chopstick. Let's try. Ini kelihatannya kayak rasa-rasa mie ramyun yang mie instan gitu sih. Emang Indomie kan? Beda lah. Indomie sama ramyun beda, Mas. Tapi ini mereknya Indomie. Mereknya Indomie. Let's try ya. Indomie ya. Tapi untuk kuahnya tuh tipikal kental ya apabila kena bumbunya. Jadi rasanya enak sih. Terus ada baksonya nih. Kok agak susah ya disumpit ya. Itu loh ada yang udah ditusuk. Angel bro. Nah, untuk baksonya nih. Bener sih kata Mas Adi Jasa, daripada bakso enak kelihatannya mending ini deh, porsinya lebih banyak. Kita nyarinya yang lebih banyak. Kalau bakso enak kebanyakan kuahnya. Mie-nya dikit. Iya. A few moments later. Ini kita udah nyampe di stasiun Cirebon Perujakan pukul 02:04 dan ini dari arah Semarang teman-teman. Ini ada kereta api yang mau lewat ya. Ini kereta api apa ya? Rangkaiannya rangkaian stainless steel. Keretanya kayak kereta api Sembrani. Kereta api Progo ini full tidur sih emang kan. Lepas Jakarta ke kereta makan, lepas makan langsung tidur, bangun Cirebon, lepas Cirebon bangun tidur, tiba-tiba udah mau tiba di tujuan, yaitu di stasiun Purwokerto. Ini posisi kereta api Progo sudah lepas dari stasiun Karanggandol yang merupakan satu peta sebelum stasiun Purwokerto apabila dari arah Jakarta. Ini saya perhatikan semua penumpang terlelap semua teman-teman, karena memang kereta api numpang tidur aja nih kita. Kelas siap-siap turun kita. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Purwokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih.
atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Alhamdulillah perjalanan saya naik kereta api Progo sudah tiba di tujuan saya, yaitu di stasiun Purwokerto. Seperti biasa, saya akan memberikan penilaian dari segi perjalanan, harga, fasilitas, dan experience ya. Pertama, dari segi perjalanan. Kereta api Progo ini memiliki jadwal keberangkatan nyaris tengah malam, yaitu sekitar pukul 23:20 waktu Indonesia Barat. Dan dijadwalkan tiba di Purwokerto sekitar pukul 4 pagi. Cocok banget buat yang ingin numpang tiduran aja. Di sini saya kasih bintang 5. Dari segi harga, saya waktu itu mendapatkan harga tiket Rp350.000. Sebetulnya tiketnya tuh macam harga full trip sampai ke stasiun Lempuyangan di kota Yogyakarta. Dengan jarak kurang lebih sekitar 345 km, saya mendapatkan harga sekitar Rp1.014 per kilometernya. Agak lumayan mahal ya. Di sini saya kasih bintang 4. Dari segi fasilitas, bisa tidur nyenyak, kursinya bisa direbahkan, dan ada semacam pengganti bantal di bagian headrest. Sudah menggunakan pintu otomatis dan mode malam juga ciamik. Di sini saya kasih bintang 5. Dari segi experience, wah jarang-jarang ya saya mendapatkan momen ditarik lokomotif double traksi selama perjalanan. Langsung deh saya kasih bintang 5. Jadi perjalanan saya naik kereta api Progo kali ini dari Jakarta ke Purwokerto saya kasih bintang 4,5. Ini perjalanan saya sudah tiba di tujuan saya, yaitu di stasiun Purwokerto teman-teman. Dan sepertinya terjadi langsiran lokomotif teman-teman. Kelihatannya untuk pengiriman double traksinya hanya sampai ke stasiun Purwokerto. Habis ini sepertinya bakal dicopot deh untuk lokomotifnya teman-teman. Mari kita lihat aja lah ya. Tuh. Oh iya, dilepas teman-teman. Wah, Jakarta Purwokerto ditarik 2 lokomotif nih tadi. Beruntung banget ternyata kita diantar lokomotif double traksi. Iya, ini kayaknya bakal ganti lokomotif. Karena kalau enggak, yang C1-nya bakal dilepas. Iya, kelihatannya C1 bakal lepas, C3-nya bakal disambung lanjut. Lagi. Iya. Oh, ini ada Malioboro Express. Dan sudah pasti berangkatnya bakal telat. Iya, pasti. Pasti. Salah satu dari beberapa kereta api yang terminusnya dari stasiun Purwokerto ini barusan tiba dari pemberangkatan awalnya, yaitu stasiun Malang teman-teman. Jadi untuk saat ini stasiun Purwokerto itu menjadi terminus untuk beberapa kereta api. Yang pertama ada kereta api Kamandaka menuju ke stasiun Semarang Tawang. Lalu ada kereta api Logawa menuju ke Banyuwangi Ketapang. Ada kereta api Malioboro Express dan kereta api Kertanegara. Itu sama, tujuannya ke Malang, cuma beda jam pemberangkatan. Ada kereta api Serayu menuju ke Jakarta Pasar Senen. Ada kereta api Cakrabuana yang merupakan salah satu kereta api baru di grafik perjalanan kereta api tahun 2025 menuju ke Jakarta Gambir.
Tetapi sayang untuk kereta api Batu Raden Express sekarang statusnya fakultatif, jadi tidak berjalan setiap hari. Untuk kereta api Batu Raden Express itu menuju ke stasiun Bandung, teman-teman. Nah, ternyata tadi langsiran lokomotifnya tuh nunggu rangkaian kereta api Malioboro Express masuk terlebih dahulu. Tetapi ini yang jalan masuk ke depo adalah lokomotif CC201-nya sendiri, teman-teman, yang memang merupakan depo induk PWT CC2018321. Wah, double traksi lagi, tapi beda nggak sih? Iya. Sekarang double traksinya CC203. Ini CC203, CC203. Ini spesial sih kereta api Progo. Wah, kirim double traksi ke Purwokerto, dari Purwokerto double traksi lagi. Nggak masuk. Tadi dari Jakarta ke Purwokerto double traksi SHLH CC203 dengan CC201, CC2039802 sama CC201 yang LH tadi, teman-teman. Ini ternyata dari Purwokerto sudah ditunggu CC203 yang lain. Keren. CC203 0201 depo induk PWT Purwokerto. Sebelumnya dari Jakarta, ini posisinya adalah short hood, untuk yang di belakang adalah long hood. Tetapi ini dari Purwokerto, keduanya short hood, teman-teman. Sama-sama CC203. Dan ini lagi cek modulasi. Cuma double traksi biasa tanpa kabel MU, teman-teman. Keren banget. Mantap, mantap. Oke, saatnya kita keluar dari stasiun. Dan untuk di stasiun Purwokerto ini lagi ada pembangunan besar-besaran ya, terutama ini pembangunan perpanjangan peron ditambah dengan pembangunan peron tinggi, teman-teman. Jadi masih kayak ada bahan-bahan material yang
berada di peron, terutama antara peron 1 sama peron 2 itu banyak banget ya teman-teman, mungkin cukup mengganggu sih. Wah, tetapi dengan adanya perpanjangan peron seperti ini tadi bisa ngerekam lokomotifnya dari depan ya. Sebelumnya tuh mentok cuma sampai sini, jadi nggak bisa ke depan lokomotif teman-teman. Oke lah, mana kita? Keluar kita? Masih ada waktu 1 jam. 1 jam ya untuk lanjut. Belum beli tiket. Oh ya, tenang, habis ini kita beli tiket. Kan sekarang udah bisa sampai setengah jam sebelum berangkat. Tenang. Keretanya aja, mana sih kereta Cakrabuana? Belum dipersiapkan, santai. Ini masih kereta api Malioboro Express. Keberangkatan nanti pagi juga ya, sekitar pukul 7 kalau nggak salah, menuju ke Malang. Terus ini kereta api Kamandaka ini, menuju ke Semarang Tawang. Keberangkatan yang pertama ya dari Purwokerto ya. Iya, jam 5 pagi kalau nggak salah. Dan jam 5 pagi. Sana ada kereta api Legowo. Logawa menuju ke Banyuwangi Ketapang sekitar pukul 6 ya. Ya, kalau kata Garda Legowo. Legowo ya. Karena kayak gini tadi ya, kayak itu tadi ya. Terus ternyata aduh, sayang banget. Plesetannya Legowo. Legowo ya, memang harus Legowo sih. Legowo tuh agak kesana aja nggak sih? Agak kesana aja nggak sih? Oh, nyebrang situ. Alhamdulillah ini perjalanan saya naik kereta api Progo sudah tiba di tujuan, yaitu di stasiun Purwokerto, dan kereta apinya juga sudah diberangkatkan kembali menuju ke Lempuyangan. Mendapatkan momen double traksi yang berbeda dalam satu perjalanan teman-teman, kelihatannya for the first time. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.